Pada zaman dulu, di desa Jatisawit tinggallah seorang laki-laki yang bernama Ki Kamal dan istrinya Nyi Santi. Pada waktu itu yang menjadi lurah adalah Ki Sandana yang mempunyai anak gadis bernama Katijah. Pekerjaan Ki Kamal adalah mencari ikan di sungai atau di laut. Suami istri itu hidup dengan sederhana, sabar dan tawakal walaupun tidak mempunyai anak. Tiap pagi sekitar jam 5, Ki Kamal pergi dan membawa jala untuk mencari ikan. Sore harinya ikan itu tidak dijual oleh Nyi Santi istrinya. Pada saat itu malam Kamis, Nyi Santi bermimpi kejatuhan pulung atau bintang. Pada pagi hari ternyata tak satu pun ikan diperoleh Kamal. Hari sudah sore, maka ia pulang dengan membawa kembu kosong. Di tengah jalan ia menemukan anak buaya. Setibanya di rumah, anak buaya tersebut ditaruh di suatu tempat, dipelihara seperti layaknya manusia. Buaya tersebut memiliki keanehan, yaitu suka sekali makan nasi, sambal, segalanya yang bisa dimakan manusia. Beberapa bulan kemudian, buaya tersebut tumbuh besar dan tak pernah mengganggu manusia. Pada waktu terang bulan, ketika Ki Kamal dan Nyi Santi sudah tidur, buaya itu menjelma menjadi manusia yang ganteng dan dermawan. Dirinya Joko Bajul. Kemudian ia pergi mencari tempat sampai ke rumah Ki Kuwu Sandra. Nah, di situ tempat banyak muda-mudi yang sedang berkumpul. Lama-kelamaan Katijah anak Ki Kuwu jatuh cinta kepada Joko Bajul. Oleh karena kegantengan Joko Bajul itu, Katijah minta supaya ayahnya mengawinkan dengan Joko Bajul yang berpura-pura menjadi anak Ki Kamal. Beberapa hari kemudian Ki Sandana datang ke rumah Ki Kamal untuk meminta anaknya supaya mengawini Katijah. Ki Kamal mengatakan bahwa ia tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi Ki Kuwu tidak percaya. Secara diam-diam Ki Kamal dan Nyi Santi menyelidiki perbuatan buaya itu, karena ia mengira bahwa buaya yang menjelma menjadi manusia. Setelah diadakan penyelidikan, terbukti benar apa yang diperkirakan Ki Kamal. Karena kasihan melihat sikap Ki Kuwu itu, akhirnya Joko Bajul dikawinkan dengan Katijah. Karena senang, maka pesta perkawinan itu diadakan selama 7 hari 7 malam. Lama-kelamaan Joko Bajul bermaksud akan membawa istrinya ke negara sendiri, yaitu di dasar laut. Setelah diizinkan oleh orang tuanya, Katijah mengikuti suaminya Bajul mengajak ke tepi sungai. Lalu Bajul membaca mantra sehingga air laut itu seakan tidak tampak lagi dan membentuk jalan besar. Di situ kedua suami istri dihormati oleh seluruh keluarga besar teman-teman dari dasar laut. Joko Bajul tidak memiliki pekerjaan, tetapi ia jarang pulang di rumah. Sebelum pergi meninggalkan rumah, ia berpesan kepada istrinya supaya tidak naik ke para. Memang sudah menjadi kebiasaan manusia melanggar sesuatu yang dilarang. Katijah naik ke atas para meski sudah dilarang suaminya. Ia ingin tahu mengapa suaminya melarang. Begitu sampai di atas para, sampai ia ke darat, Katijah merasa bingung dengan kejadian itu. Ia menangis sambil pulang ke rumahnya. Ayah. Seminggu setelah kejadian itu, Joko Bajul datang ke rumah Ki Kuwu Jatisawit, menanyakan istrinya sudah bertemu Katijah, tidak mau diajak kembali. Akhirnya ia berpesan kepada rakyat Jatisawit, kalau nanti ada ribut-ribut di desa Jatisawit,
atau ada serangan dari desa lain, bunyikan beduk ini. Nanti saya akan datang memberi bantuan. Beduk ini dibuat oleh Joko Bajul sendiri dan diserahkan kepada Kuwu Jati Sawit. Sesudah pesan tersebut, Bajul pulang ke negaranya, yaitu di dasar laut. Karena merasa takut akan adanya peristiwa datangnya buaya itu, maka sampai sekarang Jati Sawit tidak pernah dibunyikan beduk. Akhirnya beduk tersebut dihanyutkan ke sungai. Sawit tidak memiliki beduk lagi. Terima kasih, semoga bisa terhibur dan memahami legenda-legenda Indramayu.